Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matematika Teladan. Oke, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang bab statistika regresi. Nah, kita berada di submateri yang pertama, yakni diagram pencar. Oke, jadi di video kali ini kita akan mencoba bagaimana cara kita menggambar grafik atau diagram pencar atau scatter plot. Oke, diagram pencar definisinya adalah diagram yang menunjukkan hubungan ya, antara dua variabel. Di sini variabelnya bisa dikatakan variabel bebas dan variabel terikat yang digambarkan dalam bentuk titik-titik atau poin pada bidang kartesius. Nah, diagram pencar bisa juga disebut dengan scatter plot istilahnya. Oke, di sini ada dua variabel yang tadi saya sebutkan adalah variabel independen atau juga bisa disebut variabel bebas. Nah, variabel bebas ini variabel yang mempengaruhi atau yang menyebabkan berubahnya variabel dependen atau variabel terikat. Nah, sementara variabel dependen ya sebaliknya, atau variabel terikat adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas. Oke, perhatikan diagram pencar berikut. Nah, ini salah satu diagram pencar. Biasanya sebaik ini diwakili oleh variabel bebas ya. Kemudian sumbu Y, sumbu tegap ini dinyatakan variabel terikat. Nah, hubungan antara dua variabel tadi ya pada diagram pencar ini disebut dengan korelasi. Ya, untuk melihat korelasi antara dua variabel ini perlu diperhatikan langkah-langkah berikut. Ya, jadi ada beberapa langkah. Yang pertama ya kita perhatikan tren pada diagram pencar untuk menentukan korelasi. Kita lihat trennya ya, korelasi positif ya, korelasinya atau hubungannya positif apabila nilai variabel bebas meningkat, maka nilai variabel terikat juga meningkat. Bisa kita katakan apabila nilai X bertambah, maka nilai Y juga bertambah, maka korelasinya positif ya. Bisa dilihat gambarnya seperti ini, namanya korelasi positif. X bertambah, Y juga bertambah. Kemudian korelasi negatif. Kalau tadi positif, karena negatif. Korelasi negatif ini sebaliknya. Ya, apabila nilai variabel independen meningkat, maka nilai variabel dependennya menurun. Bisa kita bilang bahwa apabila nilai X bertambah tapi nilai Y berkurang, maka namanya korelasinya negatif. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Ya, X bertambah tapi Y berkurang. Apabila tidak ada korelasi, jadi kalau trennya ini bisa dikatakan tidak ada korelasi apabila titik-titik pada diagram pencar menyebar secara acak. Nah, seperti ini. Maka bisa disimpulkan tidak ada korelasi. Oke, nah itu langkah pertama, kita lihat tren. Ya, yang kedua kita lihat kekuatan korelasi antara dua variabel. Oke, jika titik-titik sebaran diagram pencar semakin rapat, maka hubungan semakin kuat. Dan sebaliknya, apabila titik-titik semakin menyebar, maka hubungannya semakin lemah. Ya, bisa kita katakan seperti ini ya. Kalau kita nyatakan gambarnya, ini kelihatan sekali ya, dia titik-titiknya itu rapat, maka korelasinya dikatakan kuat. Nah, ini agak rapat tapi sedikit renggang ya. Nah, disebut sedang. Nah, kalau ini agak sedikit menjauh satu dengan yang lainnya, maka disebut dengan kekuatannya lemah. Ini yang positif, korelasinya ini negatif. Oke, kemudian langkah yang ketiga kita perhatikan kelinearan diagram pencar. Hubungan linear terjadi apabila titik-titik pada diagram pencar itu membentuk pola yang menyerupai garis lurus. Ya, garis lurusnya bisa naik, bisa juga turun. Ya, nggak jadi masalah. Yang penting dia menyerupai pola berupa garis lurus. Nah, seperti ini. Ya, ini korelasinya linear. Ya, gambar pertama dan gambar kedua. Atau gambar yang atas ini korelasi linear. Tapi gambar yang bawah ini korelasinya tidak linear. Ya, karena tidak menyerupai sebuah garis lurus. Kemudian yang keempat, ini adalah pencilan atau outlier.
Ya, pencilan merupakan data yang menyimpang terlalu jauh dari data yang lain. Ya, kalau kita perhatikan gambarnya seperti ini. Nah, ini data-data, semua data itu hampir semuanya mendekati garis ini, garis linear ini. Tapi ada satu data yang agak sedikit jauh ya dari data-data yang lain. Nah, ini data ini. Namanya data pencilan. Nah, itulah 4 langkah yang harus kita perhatikan ya dari diagram pencar. Oke, ada satu contoh soal di sini. Sebuah data menggambarkan hasil produksi karyawan yang dinyatakan dalam satuan lusin. Nah, ini hasil produksi karyawan dinyatakan sebagai variabel terikat ya. Jadi dia sebagai nilai Y-nya. Dan hasil tes kecerdasan karyawan ini sebagai variabel bebas. Jadi hasil tes kecerdasan kita katakan sebagai variabel X. Nah, jadi data ini diambil dari 8 orang karyawan pabrik mainan anak-anak. Oke, data seperti ini. Nah, ini ditulisnya agak sedikit terbalik ya. Jadi X-nya ada di kanan, Y-nya di kiri. Jadi variabel bebasnya X. Ini skor tes kecerdasan karyawan 6. Maka hasil produksinya sebanyak 30. Ini karyawan A. Karyawan B, skor tes kecerdasan 9. Hasil produksinya sebanyak 49. Dan seterusnya sampai karyawan H, ya, skor kecerdasannya 10. Hasil yang diproduksinya sebanyak 52. Satuannya lusin. Pertanyaannya adalah buatlah diagram pencar dari tabel di samping ini. Yang kedua, apakah ada hubungan atau pengaruh skor kecerdasan karyawan terhadap hasil produksi karyawan? Ya, jelaskan. Oke, kita langsung bahas ya. Yang jelas kita akan buat diagram pencar dari tabel ini yang pertama. Oke, kita buat diagram pencarnya dengan bantuan software Excel ya. Saya klik sini. Oke, saya sudah buat tabelnya. Nah, jadi langkahnya dalam membuat diagram pencar di Excel adalah kita tinggal blok ya. Kita tahan, kita blok semuanya variabel X, Y sampai semua nilainya. Sementara karyawan ini nggak usah. Jadi hanya X sama Y saja. Nah, setelah kita blok, kita tinggal klik ya, cari insert di sini. Di atas ini insert. Nah, kemudian kita lihat di charts. Di sini banyak sekali grafik-grafik yang bisa kita pilih. Karena kita ingin mencari membuat diagram pencar, maka kita pilih yang scatter. Nah, ini scatternya yang tanpa garis ya, kita ambil. Nah, ini. Nah, langsung jadi ya. Nah, namun ini gambarnya perlu kita sedikit edit ya, karena variabel X-nya kagak ada penjelasannya. Sini hanya penjelasan hasil produksi, hanya Y saja. Jadi caranya itu kita klik plus. Nah, di sini ada axis titles. Nah, ini kita klik. Nah, ini muncul. Ya. Langsung boleh kita ganti hasil produksinya, kita ganti ya dengan judul diagram pencar. Ketik aja langsung di keyboard diagram pencar ya, seperti ini. Kemudian sumbu X-nya adalah skor tes kecerdasan. Kita klik sini skor kecerdasan ya, singkat aja kecerdasan X ya. Nah, seperti ini. Boleh langsung diturunin dikit. Nah, seperti ini. Kemudian sumbu Y-nya itu adalah hasil produksi. Hasil produksi karyawan. Kita enter, kemudian buka kurung Y, variabel Y. Kita geser ke kiri ya, biar oke, seperti ini. Kemudian ini bisa kita ganti warnanya ya. Di home ya. Nah, di sini warna merah boleh, warna hitam pekat juga boleh, warna biru juga boleh. Kita bold. Nah, seperti ini. Kemudian ini skor kecerdasannya juga bisa kita bold. Ini juga bisa kita bold. Nah, seperti itu. Kemudian titik-titik ini, nah ini bisa kita rubah warnanya. Ya, bisa kita rubah warnanya, klik kanan saja boleh. Nah, format data series ya.
Ya, format data series, kita klik ini, fill and line. Oh sorry, ini ya, efek. Coba kita klik ini. Ntar ini. Ini garis, sorry nggak pakai garis. Nah kita klik ini ya, warnanya kita ganti, katakanlah warna merah ya, warna ganti merah, kemudian garisnya juga warna merah, kemudian ukuran lingkaran bolanya kita perbesar ya, kita klik ini, ukurannya katakanlah 7 biar lebih besar, atau kalau mau lebih besar lagi bisa tambahin 8 ya, seperti ini, atau 7 aja ya. Oke, nah jadi seperti ini. Nah ini diagram pencar yang kita peroleh. Nah kalau sana kita nggak menggunakan garis, kita cari yang nggak ada garisnya mana ya. Nah ini ya, kalau dengan tidak menggunakan garis, nah seperti ini ya, tinggal lihat. Oke ya, nah ini kita sudah mendapatkan gambar diagram pencarnya seperti ini. Lihat sekali, ini hubungannya adalah korelasinya positif ya. Semakin besar nilai X ya atau skor kecerdasan, maka semakin besar nilai Y-nya atau hasil produksi karyawan. Oke, kita kembali ke PowerPoint tadi. Jadi diagram pencarnya kita sudah dapat seperti ini ya, sama kurang lebih. Nah kalau kita buat garisnya, nah, ini garis ini nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Ini namanya garis regresi linear. Nah kelihatan sekali ya bahwa titik-titik ini membentuk mendekati garis linear. Nah hubungannya adalah positif. Kenapa? Karena semakin besar hasil tes kecerdasan karyawan, maka semakin besar juga hasil produksi yang diperoleh oleh karyawan tersebut. Jadi bisa kita tuliskan penjelasannya, data dari seorang karyawan menunjukkan satu titik tertentu pada diagram pencar. Nah, pada diagram di atas ini, 8 titik membentuk gerakan sedemikian rupa sampai menciptakan sebuah garis lurus. Ya, dimana garis lurus ini nanti kita bahas di video selanjutnya. Nah, selain itu dapat diketahui bahwa ada hubungan yang positif antara kedua variabel, ya, karena semakin besar X, semakin besar juga nilai Y-nya. Nah, karyawan yang memiliki nilai tinggi akan memberikan hasil produksi yang lebih tinggi pula. Oke, demikianlah pembahasan bagaimana cara membuat diagram pencar. Oke, nantikan video pembahasan selanjutnya untuk materi yang kedua, yakni menentukan persamaan garis regresi linear. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.